Em, Jika tidak dari Himbara gitu ya Pak, alternatif financingnya memang dari mana saja sih Pak yang ada dalam pikiran Kalau pengusaha? kita pengusaha boleh dari mana saja. Tapi Tapi 1.2 billion Pak per smelternya itu iya, makanya waktu sangat itu kan di besar. ESDM sudah juga ada semacam fasilitator yang kira-kira akan menjual gitu keluar. Keluar. Ya kira-kira dengan apa? Dengan feasibility kita, dengan apa yang kita punya, kita presentasi di mana-mana. Tapi saya bilang sekali lagi, kalau kita tidak mendapat investor dari Cina, memang agak berat. Karena kalau Cina memahami betul karakteristik kita gitu. Iya. Kalau sudah mulai Eropa, Amerika, kan banyak kendalanya. Tidak boleh mengotori udara dan lain sebagainya. ESG-nya ya Pak, faktor-faktor. Banyak faktor. Kalau kita sedang menuju kepada itu, Cina juga dulu berdarah-darah. Semua polusinya hebat-hebat. Sekarang setelah jadi, mereka menurunkan. Kalau kita ini kan baru mulai. Kalau mulai pasti rambu-rambu itu pasti agak tertabrak lah. Bahwa kita tidak ingin melakukan itu, yes, jelas. Misalnya power plant harus begini, begitu dan segala. Secara teknis saya panjang lebar terlalu panjang untuk saya jelaskan. Tapi paling tidak ada barrier-barrier itu. Iya, iya Pak. Nah inilah yang harusnya kita sederhanakan. Maka kita ya diberi kelonggaran lah untuk paling tidak bisa mengejawantakan dulu keinginan pemerintah bahwa smelter harus terbangun. Paling tidak 5 atau 6 cukup. Iya, 5 atau 6 saja cukup. Iya, karena nanti kan turunannya ke aluminium. Oke, Pak, ini saya penasaran ya Pak ya. Tadi 1.2 billion per smelter. 2 juta ton output produk. Untuk 2 juta ton output produk. Kalau untuk nikel sendiri seperti apa Pak? Maksudnya gini, dalam hal ketersediaan pembiayaan ini, apakah barriernya itu karena harganya mahal, ataukah lebih kepada once sudah produksi BEP-nya itu lama, atau seperti apa Pak? Jadi gini, kalau nikel tingkatannya banyak. Kalau bauksit tingkatannya loncat sampai alumina. Artinya tahap pertamanya alumina yang bisa diproduksi ke yang lain. Produksinya tingkatnya hanya satu lagi yaitu aluminium. Karena sudah 99,9%. Oh begitu. Artinya kalau dipanaskan pada derajat tinggi meleleh jadi aluminium. Gampangnya begitulah ya. Tapi kalau nikel banyak. Bisa ke turunannya. NPI Jadi dulu. misalnya mau Iya. yang sederhana mau ferro misalnya gitu. Itu nilainya sedikit. Oh. Makanya begitu nikel dibuka nggak boleh, mereka berbondong-bondong bikin smelter yang beraneka ragam, berbagai tingkatan. Oh, berbagai tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan itulah yang membawa adalah biaya. Ada juga yang mahal, nikel yang mahal ada. Tapi kan kita jadi punya pilihan. type of smelternya. Type of smelternya. Setelah itu baru kita bicara BEP. Nah, BEP-nya memang ada yang short term udah bisa kembali karena investasinya Tergantung type-nya itu lagi. Tergantung itu lagi. Nah, kita ini nggak ada. Saya mau yang sebetulnya boksit itu sendiri udah proses. Karena sebelumnya kan harus dicuci dulu. Jadi kalau 1 juta keluarnya 500 itu kan sebenarnya proses. Tapi memang masih murah, masih $35 gitu ya. Kalau itu kan melonjaknya cukup besar kalau kita jadi alumina. Nah, alumina akan kita jual nanti ke aluminium. Nah, ujungnya memang yang paling menguntungkan di aluminium. Nah, ini karena masih in between. Tapi first step-nya ini menuju alumina smelter. Betul, harus alumina dulu. Menjadi pasir putih itu alumina dulu dari boksit. Oke, Itu mungkin. Nah, progresnya berarti sampai ya Januari 2024 ini untuk ya baby steps untuk pembangunan smelter ini sejauh ini seperti apa? Tadi Pak Ronald juga sudah sampaikan kita komunikasi dengan beragam pihak dengan SDM untuk menjadi middleman untuk menghubungkan pada investor asing itu sudah. Komunikasi yuk kita join bareng. Sudah. Ya bukan konsorsium tapi joint operation untuk mencari investasi bersama-sama. Itu kan progres menuju ke sana ya Pak ya. Nah, sejauh ini pemerintah sudah memberikan support yang substansial belum Pak? Nah, kalau misalnya belum, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ronald, kira-kira ke depannya seperti apa agar pemirsa CNBC Indonesia juga lebih awam, lebih tereducated mengenai hal ini? Jadi kalau support dari pemerintah saya kira saya naif kalau mengatakan tidak. Sudah sering pemerintah mendengar dan pemerintah coba memposisikan menjadi sesuatu yang lebih produktif. Tapi lagi-lagi bahwa memang tidak hanya itu saja. Masih banyak kendala-kendala lain yang perlu kita selesaikan karena ini menyangkut masalah yang substansial. Artinya pola pikir hilirisasi untuk boksit ini harus perlu kita rubah. Seperti apa itu Pak? Ya artinya kita berikan tenggat waktu dulu. Karena ini proses yang tidak akan sama dengan nikel.
Kalau nikel mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Kalau ini mungkin perlu proses panjang dulu supaya kita ini punya tahap demi tahap. Tapi pemerintah mengatakan kan udah saya kasih kesempatan. Kesempatan itu memang tidak datang dengan tiba-tiba. Kesempatan yang sudah diberikan katakanlah 8 tahun itu belum merupakan sesuatu. Ini baru landasan dan landasan sudah ada sekarang. 8 perusahaan itu kalau dia bilang bahwa ada dana langsung jadi tuh. Kira-kira mungkin 1,5 paling lama 2 tahun. Jadi intinya sudah dana dulu ya Pak ya, Dana. ketersediaan. Nah untuk itu apakah nanti dicarikan jalan? Kalau ada ekspor, kira-kira komposisinya seperti apa? Supaya ini juga jadi equity yang nanti, tapi juga setelah kita jalani kira-kira beberapa dekade ini ekspor itu jalan, gampang dihitung sebetulnya. Berapa sih yang didapat oleh perusahaan? Karena kan terbuka sekarang, jualnya berapa, operation cost-nya berapa, keuntungannya berapa, saya kira sangat terbuka. Nggak ada lagi yang bisa ditutupi. Kalau itu dijumlah, rasanya kalau dari 1,2 miliar US dollar kayaknya kecil prosentasenya. Nah ini kan harus dicari jalan sehingga kita bisa seiring, hilirisasi bisa jalan, ekspor kalau ini diberikan juga bisa jalan. Negara-negara lain juga ada smelter, dia juga jual, ekspor. Karena ini kan nilai tambah. Dan tapi dengan knowledge bahwa mindsetnya ini bukan nikel, ini bauxit dan ini bauxit gitu loh. punya karakteristik yang berbeda sekali. Saya sudah kemana-mana, sudah saya sampaikan ini dan sudah banyak yang lebih mengerti lah. Ini bauxit soalnya. Oke.